datang di hadapan-Mu dengan hati yang limpah dengan syukur. Kami tahu Tuhan bahwa kasih karunia Tuhan sudah lebih dahulu berada di depan kami, menarik kami datang di hadapan-Mu. Kami beribadah seperti ini di dalam segala kebaikan Tuhan. Kami berdoa minta tolong Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bukakanlah mata kami. Tuhan, beri telinga kami peka dan tajam mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami dengan segala keluasan hati. Kami minta tolong terus Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus, Roh kebenaran itu sendiri yang menyingkapkan kebenaran kepada setiap kami. Oh Tuhan, lembutkanlah hati kami. Engkau melihat kami sebagai hamba Tuhan yang berdiri menyampaikan perenungan firman Tuhan, ataupun jemaat kesayangan yang adalah milik-Mu Tuhan, yang duduk mendengar dan merenungkan. Bukankah kami sama-sama orang yang butuh diampuni Tuhan? Bukankah kami adalah orang-orang yang terus butuh dibaharui? Karena itu Tuhan, silakan Tuhan bekerja seluas mungkin di dalam diri setiap kami. Kami minta tolong di dalam seluruh pembahasan firman dan perenungan di dalam pikiran jemaat. Izinkan kami memikirkan Kristus dengan lebih besar lagi, dengan lebih syukur lagi Tuhan, dengan lebih limpah lagi. Inilah seru sembahyang kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-24. Ayat ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Bapak Ibu, saya akan baca bagian ini. Saya baca 13, Bapak-bapak 14. Saya baca 15, Ibu-ibu 16. Saya baca 17, Bapak-bapak 18. Begitu seterusnya ya. Tolong jangan kebingungan dengan identitas dirimu. Kita baca ya. Jadi saya, siapa dulu? Ya, yang kebingungan pembicaranya berarti. Saya, bapak-bapak, saya, ibu-ibu, begitu seterusnya. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang telah terjadi dengan Yesus orang Nazaret, Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi.
dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tema kita pada pagi hari ini ya, kehidupan tanpa kuasa kebangkitan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengarkan berita tentang Paskah, kita sangat tahu detil-detil peristiwa. Puji Tuhan, Tuhan kita bangkit. Tapi berapa banyak kuasa kebangkitan itu mengubahkan hidup kita? Pasti Paulus pernah berkata, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Paulus menghabiskan belasan ayat untuk membuktikan kepada jemaat yang meragukan kebangkitan Tuhan. Paulus bicara doktrin yang panjang di dalam 1 Korintus pasal 15. Tapi puji Tuhan, ayat terakhir 58. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus bicara, hai maut di mana sengatmu. Paulus bicara mengenai kuasa kebangkitan mengalahkan kematian. Tapi seluruh doktrin itu doktrin yang bisa diaplikasikan. Ayat 58 Paulus katakan satu kalimat, oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah teguh, giatlah dalam pekerjaan Tuhan, dan kamu harus ingat, jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Kebenaran kebangkitan Kristus itu sesuatu yang memberikan kita kekuatan di dalam hal apa? Jerih lelah. Hanya orang-orang yang sangat merasakan keletihan yang tahu bagaimana dihiburkan dengan kalimat itu. Kamu tidak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kebenaran yang mengubahkan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Ya, kita tahu kebangkitan Kristus itu memberikan kita pengharapan. Alangkah celakanya hidup itu tanpa pengharapan. Tapi jangan salah Saudara, kebangkitan Kristus tidak mengarahkan hanya mata kita melihat kebangkitan saja. Nanti segala sesuatu yang sia-sia sama debu tanah ini yang produknya seperti binatang. Kejadian katakan bahan dasar seperti binatang akan kembali menjadi tanah. Tetapi di dalam Kristus kematian itu ditelan.
Segala sesuatu yang akan decay, pudar ini akan diganti dengan tubuh kemuliaan yang baru. Oh, itu satu pengharapan. Tidak ada satu agama di dunia ini yang bisa memberikan kebenaran seperti ini. Tapi Bapak Ibu, jangan lupa kebenaran itu juga bukan mengarahkan mata kita melihat ke depan. Tapi kebenaran itu memberikan kita kekuatan hari lepas hari. Jika tidak, kita akan seperti orang-orang Kleopas. Tuhan ada di samping kita dan kita buta. Tuhan menjelaskan firman Tuhan, kita lamban, kita bodoh. Kita akan melihat bagaimana berita kebangkitan itu mengubahkan setiap orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu begitu lemah lembut. Tuhan itu begitu rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Alkitab hanya mencatat pada waktu dia bangkit, 1 Korintus 15. Ayat itu mengatakan dia bangkit, dia hanya menampakkan diri kepada 500 orang lebih saja. Yakobus dan murid-muridnya yang lain. 500 orang lebih saja. 500 berapa? 540, 570. What? Di Yerusalem itu ada sekitar hampir 10.000 orang. Kenapa Tuhan kasih cuma 500? Tuhan itu begitu lemah lembut, begitu rendah hati. Pada waktu dia bangkit, wah, harusnya dia tunjukkan langsung kepada sekian banyak orang. Kamu semua yang bilang salibkan, salibkan. Lihat, saya memang berhasil kamu salibkan. Saya mati, tapi lihat saya bangkit. Wah, itu pasti terjadi pertobatan radikal, besar-besaran di Yerusalem. Waktu dia bangkit, andaikan saja dia langsung datang kepada Pilatus. Kamu semua lebih takut manusia kan? Kamu korbankan saya bangkit. Waduh, luar biasa. Kepada Herodes, raja badut gila itu. Lalu Yesus, kamu semua tertawakan saya, perlakukan saya sebagai badut. Lihat, saya memang mati, saya bangkit. Waduh, itu semua orang-orang jahat bertobat. Imam-imam, Hanas, Kayafas. Kenapa Tuhan tidak datang pada mereka? Saudara akan lihat betapa Tuhan itu lemah lembut. Kita itu hidup di tengah-tengah dunia yang haus pameran. Show off, segala sesuatu itu mesti di show off. Saudara makan apa perlu difoto. Seluruh dunia itu harus tahu kamu makan apa. Kucingmu mati, anjingmu kejepit, kakimu keseleo. Everybody, kamu mau apa, pakai apa. Orang itu harus lihat. Tapi kita punya Tuhan itu yang bekerja, tidak mau banyak orang lihat. Karena itu bukan produk massal, segala sesuatu harus dipamerkan. Tuhan menunjukkan pada sebagian kecil saja. Kenapa Tuhan? Kalau Tuhan show off, Tuhan kan 40 hari ya. Tuhan bangkit 40 hari, kenapa Tuhan harus limit? 500 lebih orang saja. Aduh Tuhan. Kalau Tuhan pamerin 40 hari itu kepada setiap banyak orang, itu satu Yerusalem, seluruh bagian Palestina akan bertobat. Kenapa pilih sedemikian? Tuhan akan kamu dan saya belajar prinsip kebalikan Tuhan dari seluruh dunia. Dunia ini kasih berapa ratus ribu aja kepada orang di pinggir jalan. Saudara lihat acara-acara yang ada itu. Mesti di show, mesti di syuting. Lihat saya kasih 5 juta sama ibu ini. Langsung viral, kasih tahu. Seluruh dunia harus tahu. Tuhan tidak mau tunjukkan kepada orang banyak. Itu prinsip kerja yang berbeda dari dunia ini. Dan saudara perhatikan, kebangkitan itu mengejar satu demi satu orang-orang yang ketakutan, kecewa, menangis, ragu-ragu. Tuhan mengejar satu orang perempuan yang waktu melihat kuburan kosong cuman bisanya nangis, that's it, mama-mama banget. Orang perempuan lihat, loh saya itu cari mayat. Lalu nangis, begitulah perempuan. Banyak menangis sampai Tuhan di depan mata pun kamu dan saya itu tidak bisa lihat. Terlalu banyak menangisi dirimu. Tuhan di depan matamu pun kamu langsung salah. Tukang kebun, bukankah begitu Alkitab bilang? Kamu tukang kebun ya. Tolong kembalikan mayat Tuhanku. Bagi seorang perempuan seperti Maria, solusinya satu, kuburnya kosong. Balikin dong mayatnya, that's it. Problem solved, selesai. Tapi dia lupa bahwa menurut dia masalah, mayat Tuhanku hilang, bagi kita itu masalah. Bagi Tuhan itu jalan keluar.
Ya memang itu jalan keluarnya. Yaitu apa? Kubur itu harus kosong. Kamu dan saya itu seleranya rendah. Kita cuman mau ketemu mayat. Tapi Tuhan bilang tidak, kamu mau dikembalikan, justru harus dikosongkan. Itu jalan keluar yang Tuhan berikan. Maka saudara melihat ya, seorang yang banyak menangis. Tuhan bilang, hai perempuan, kenapa kamu menangis? Ada kalimat Tuhan ngerti hati seorang ibu itu seperti apa, seorang wanita. Dan saudara tahu untuk ketemu dengan seorang yang boasting seperti Petrus. Tuhan, kalau mereka semua tinggalkan engkau, aku mati bagimu. Tuhan cuma tanya, Simon, nama lamanya dia. Simon, anaknya Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ulang lagi, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon, anak Yohanes. Tuhan itu paling tahu kamu dan saya itu di mana kamu paling sulit percaya Tuhan. Di situ Tuhan kejar kamu. Orang-orang paling sombong Tuhan akan tanya pertanyaan, betulkah kamu mengasihi aku lebih dari pekerjaanmu, lebih dari ini, lebih daripada itu? Dia jawab, Tuhan dulu aku tahu. Enggak, sekarang dia jawab, engkau tahu Tuhan. Dulu dia antroposentris, aku. Sekarang Tuhan engkau saja yang tahu Tuhan, bukan aku. Kepada Thomas, saudara perhatikan, Thomas itu sepanjang Yesus mengajar, terus tanya. Saya bilang kemarin kepada anak-anak pemuda, kamu tahu tidak, Tuhan itu memberikan ruang yang besar kepada orang-orang yang ragu-ragu, orang yang terus mau berdebat. Itu lebih punya pengharapan daripada, dengerin ya, jemaat-jemaat yang hanya duduk, dengarkan, oke, seminggu sekali gue udah setor muka datang sama Tuhan. Gue udah beribadah, 2 jam selesai Tuhan, keluar kebaktian, gue mau jalan di mall, makan, ketemu teman, kafe dan lain sebagainya. Saudara-saudara, Thomas itu setiap Yesus ngajar, langsung debat. Yesus bilang, marilah kita pergi kembali ke daerah Yudea. Dia langsung bilang, ya udahlah, come on guys, come on bro. Dia bilang apa? Ayo, bangun. Yohanes pasal 11. Marilah kita pergi mengikuti dia supaya kita mati sama-sama dengan dia. Siapa yang bilang begitu? Thomas. Sudah, dia maunya gitu, turutin aja lah. Kita mati sama-sama dengan dia. Memang penekanan suara itu mempengaruhi penafsiran. Kalau kita bilang gini, marilah kita pergi mati bersama-sama dengan dia. Positif kan? Kalau kena Bu Mercy yang tafsirkan, ya marilah kita pergi mati dengan dia. Jadinya negatif kan? Intinya mau negatif atau positif, dia selalu, orang Jawa bilang, nyolot, ngomong. Yesus bilang, kamu kalau lihat Bapa, kamu lihat aku. Langsung dia bilang, Tuhan, itu jangan banyak ngomonglah, Bapa aku tunjukkan di depan mata. Yohanes 14. Bapa itu kayak apa sih? Aku langsung percaya. Kira-kira gitu ya. Tapi Tuhan itu tidak menghinakan loh orang-orang yang ragu-ragu. Saya pernah bilang pada satu orang ibu di tempat ini, sudah, bagian kita cuma berdoa. Kamu tidak perlu yakinkan anakmu itu dia lagi memilih bagaimana supaya saya menjadi ateis. Saya tahu semua cerita Alkitab, saya bosan. Itu semua untuk orang-orang bodoh. Saya bilang makin kamu cerita, ini loh ikut Pak Tong, KKR Pak Tong, wah makin benci anaknya. Saudara saya bilang pada mamanya, kamu tahu ya, anakmu ini lagi melewati masa padang gurun. Itu jauh lebih baik punya pengharapan daripada anak-anak kita yang duduk manis. Hamba Tuhan mau ngomong apa, dia cuma diem doang. Oke, kurang 1,5 jam selesai. Itu jauh lebih menakutkan Bapak Ibu Saudara. Kalau dia masih bergumul dengan imannya, ada pengharapan. Saudara tahu kalau hamba Tuhan khotbah ya, kalau kemarin saya khotbah di satu SMA, itu anak-anak saya khotbah sambil tiduran lihat saya gini. Ya, saya tahu Tuhan, anak-anak yang menunjukkan pemberontakan seperti ini sering kali lebih banyak menikmati pengharapan. Tapi kalau sudah duduk, diam, enggak kemana-mana, senyum, wah itu sopan sekali. Kita bisa lihat dari matanya. Kita bukan mau menghakimi orang, kita hamba Tuhan, kita tahu lu ngomong apa sih? Maafkan ya, bullshit lu. Lu ngomong aja lah, gue ya udahlah gue harus ikut lah. Itu lebih susah Bapak Ibu Saudara. Kalau ditanya, kamu Kristen? Iya, karena dia butuh agama. Tapi kalau saudara
masih menyisakan ruang orang-orang seperti ini ada pengharapan. Orang peristiwa kebangkitan 10 murid bilang, Thomas kami bertemu dengan Tuhan. Dia bilang apa? Nggak bisa. Nih, ini penentu kebenaran. Ini penentu kebenaran. Saya cucukkan dulu kalau saya ini sudah merasakan. Semua saya harus merasakan. Betul tidak Tuhan menyembuhkan saya? Nih. Saya cucukkan dulu baru saya mau percaya. Saudara tahu, orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang meragukan Tuhan, itu masih ada pengharapan. Justru apa? Murid-murid 10 yang lain udah lihat Yesus. Tapi kali itu ketika mereka berdebat dengan Thomas, nggak bisa. Tuhan hadir di situ. Apa yang Thomas ragu, Tuhan katakan, cucukkanlah tanganmu itu ke tangan dan lambungku. Saudara perhatikan ya, apa yang dicatat oleh Alkitab Bapak Ibu Saudara. Semua orang yang ragu kepada Tuhan masih ada pengharapan. Suatu hari semua keraguanmu Tuhan akan balikkan kepada kamu. Kamu ingin bukti, silahkan kamu tusukkan dan saya beri bukti kepada kamu. Saudara kalau masih punya hati nurani, orang kalau masih punya hati nurani, belum Roh Kudus bekerja, saudara akan tersungkur seperti Thomas. Saudara tahu kemarin saya bilang sama anak pemuda, coba cari search di Google, Jesus and Thomas, cari apanya Bu? Gambar, seluruh lukisan yang pernah dibuat, 98% lukisannya adalah Thomas itu mencucukkan di lambung. Dia cucukkan ini. Semua gambar itu seperti itu. Saudara tahu di dalam Yohanes tidak. Alkitab tidak catat dia mencucukkan. Karena waktu Yesus memberi tantangan, kamu ragu dengan saya? Silahkan cucukkan. Silahkan kamu, ini nih telunjuk kamu sebagai pembukti kebenaran. Dia langsung mengeluarkan satu kalimat. Ya Tuhanku dan Allahku. Orang-orang yang memaki-maki Tuhan, saya sendiri melihat makin berontak, makin kita berdoa. Tuhan bangkitkan. Tapi paling punya air mata, duduk sambil ngantuk-ngantuk. Duduk sambil main game. Saudara enggak punya takut akan Tuhan. Kelar hidup kita. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini kita akan melihat dari Yohanes itu ada 7 kalimat pengakuan Yesus itu Allah. Ada 7 mujizat Yesus itu Allah. Jadi semua Injil mencatat hampir 35. Yohanes enggak, dia pilih 7. Dan 7 kata-kata kalimat siapakah Yesus? Kalimat terakhir Tuhan izinkan dari murid yang paling suka bertanya, argue, cenderung nyinyir kali, yaitu apa? Thomas. Yaitu kalimat apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Kalimat itu menjadi kalimat penutup karena pembuka itu kalimat dari Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah ini anak Allah. Kalimat dari beberapa orang, tetapi orang yang paling ragu ini mengeluarkan kalimat kristologi. Kristologi, Tuhan dan Allahku. Bapak Ibu, bukan oke, dia ternyata Tuhan dan Allah orang lain. Tapi dia itu take it personally, Allahku. Maka saudara akan melihat ya, kuasa kebangkitan itu langsung memberikan suatu kepastian hidup. Dan Thomas di antara 12 murid yang lain, dia adalah orang yang pergi paling jauh daerah India untuk mati di sana demi kabarkan Injil. Wow, kuasa kebangkitan. Tapi mungkin saudara akan memikirkan, oke lah Bu, itu kan just the story. Ya itu kan terjadi 2000 tahun lalu. Tapi sejak Yesus bangkit sampai sekarang, hidup tetap susah Bu. Perang tetap perang. Yang miskin tetap miskin Bu. Orang jahat itu kelihatannya tetap menang. Kemarin kami diskusi dengan beberapa ibu-ibu. Kami sampai jujur mengatakan, Tuhan kalau mataku ini melihat keadaan politik sekarang, kayaknya ya Tuhan, iblis itu lebih berdaulat daripada Tuhan. Seolah-olah iblis itu lebih menguasai sejarah yang ada di Indonesia. Kapan Tuhan? Tapi saudara kadang-kadang kita lupa ya. Musuh-musuh kekristenan itu seringkali mereka lebih percaya Alkitab daripada kamu dan saya. Saudara-saudara di dalam berita Paskah
Apa kaitannya dulu dengan sekarang? Lalu masuk ke dalam cerita dua murid di Emmaus, satu namanya Kleopas. Apa sih yang bikin mereka tutup sampai Yesus berjalan dengan mereka tuh mereka nggak bisa lihat? Bisa lah Bu dijelaskan. Mungkin waktu itu malam, zaman itu kan nggak kayak sekarang, nggak ada penerangan. Mungkin rada pakai hoodie, ngarang-ngarang lah ya. Mungkin nggak kelihatan, mungkin kok bisa Yesus berjalan dengan mereka? Mungkin Yesus merubah wajahnya. Itu lebih ngawur lagi saudara. Nggak ada indikasi demikian. Kok bisa? Tidak bisa lihat. Saudara, itu bukan suatu kebetulan. Maka saudara, mari kita melihat sejauh apa kuasa kebangkitan itu merubah hidup kita. Langsung kita refleksi. Aku ini dengar berita Paskah itu udah ribuan kali. Atau ratusan kali ya. Ribuan kayaknya kok berlebihan ya. Apa sih what is that to me dengan hidup saya? Ya susah tetap susah, konflik tetap konflik. Apa yang saya lewatkan sehingga saya mungkin seperti Kleopas. Ada Tuhan, mataku tidak bisa mengenali Dia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitan itu tidak menyentuh hidup kita. Kalau kamu dan saya konsep hidup, it means about just hidup itu sendiri. Apa sih hidup itu? Oh, hidup itu lihatlah Bu, keadaan politik sekarang susah. Susah lah Bu, orang Kristen juga akhirnya sama matrenya. Saudara, apa ya artinya hidup? Hidup itu ya gak apa-apa lah Bu, kayak sistem yin and yang ya. Di dalam hitam ada titik putih, di dalam putih ada titik hitam. Ya hidup itu gitulah Bu. Waktu senang jangan lupa suatu hari ada titik hitam. Ya jalani aja lah. Waktu kamu menghadapi hidup yang hitam gelap, jangan lupa ada titik putih di situ. That's it lah. Jalani aja hidup. Satu kali kamu di atas kayak roda, satu kali kamu di bawah, celaka saudara. Hidup kita kalau memandang hidup cuman di hidup itu tok, gak heran Bapak Ibu Saudara. Nothing. Bapak Ibu kalau lihat hidup cuman seperti itu, maka kita akan menikmati apa kata Mazmur pasal 49 ayat 21. Mazmur pasal 49 ayat 21 minta tolong Bapak-bapak boleh baca untuk kita. Apa hidup itu? Silahkan boleh bantu baca. Mazmur 49 ayat 21. Boleh bantu baca untuk kita semua? 1, 2, 3. Manu. Ulang. Minta tolong bapak-bapak baca lebih keras bersama-sama. Jadi saya itu maksudnya bukan satu bapak, tapi bapak-bapak. 1, 2, 3. Bapak Ibu, ini kata-kata firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Manusia perlu pakai istilah apa? Gemilang. Kenapa? Karena 3 kata itu harus digabung jadi satu. Orang ini berprestasi kaya. Orang ini berkuasa. Orang ini terhormat. 3 loh yang dicari oleh dunia ini. Maka Alkitab katakan hidupnya gemilang. Tapi dia tidak punya bijaksana. Tidak punya pengertian. Hidup seperti ini sama seperti binatang yang dibinasakannya. Useless, nothing. Kita tuh kagum kalau orang itu berhasil. Orang itu dapat award. Orang itu terkenal. Tapi mata Tuhan si pencipta diri kita ini akan menilai kita. You are apple to apple dengan animal. Kamu itu hidup seperti itu. Sama kayak binatang yang dibinasakan. Mau berapa kaya kamu. Mau berapa hebat kamu. Mau berapa berkuasa kamu. Tuhan cuman the end the story. Kayak binatang yang dibinasakan. Saudara, hidup tanpa nilai kekekalan. Useless hidup kita ini Bapak Ibu Saudara. Di situ berita Paskah itu berbicara keras dari seluruh agama. Hidup ini tidak useless. Hidup ini punya meaning yang luar biasa. Tapi manusia tuh hidup seperti binatang. Selama saya bisa beli mobil, bayar rumah. Selama saya bisa sekolahkan anak saya. Selama itu saja. Dan lupa bahwa kamu memboroskan waktu yang punyanya Tuhan. Nanti sudah renta. Tuhan pakailah saya. Tuhan terima.
Tapi kenapa kamu bisa sekurang ajar itu sama Tuhan? Tunggu sakit dulu, tunggu useless dulu. Terimalah aku Tuhan. Waktu kamu sehat, waktu kamu baik, waktu kamu paling bisa banyak uang, kamu kemana? Maka Bapak Ibu Saudara, hidup seperti ini Tuhan lihat. Kamu begitu menghina dirimu, nilaimu sama dengan binatang. Loh oke Tuhan, kalau seperti ini, and then, terus kenapa kalau kita lihat Yesus? Bapak Ibu tahu tidak, kita lihat Yesus itu kalau tanpa pertolongan Roh Kudus, tambah stres Bapak Ibu Saudara. Saya aja yang hidupnya up and down, akhirnya Tuhan lihat apple to apple lalu sama binatang, minggir. Oke, sekarang kita lihat Yesus. Coba lihat Yesus, hidup kayak apa coba? Hidup yang men-squeeze diri, memeras diri. Saya tersentuh, Pak Tong pernah katakan, dari puluhan mujizat Tuhan Yesus, tidak pernah loh Yesus melakukan satu mujizat untuk dirinya sendiri. Betul, 35 mujizat itu selalu untuk orang lain, untuk orang lain. Begitu kelaparan pun tidak pernah merubah batu menjadi roti. Orang yang baik seperti ini, orang yang berpengaruh, orang yang menjadi berkat. Coba lihat, what the end the story? Apa akhirnya? Mati juga kan? Lalu apa? Katanya sih bangkit. Saudara lihat diri stres, lihat Kristus, tambah tidak ada pengharapan. Orang yang begitu baik pun mati dan semua orang tinggalkan dia. Murid-murid pun tahu katanya begini gini. Dan katanya perempuan-perempuan dia bangkit loh, dia bangkit. Katanya, tapi kami memutuskan pulang ke Emmaus. Karena kebenaran itu tidak mengubahkan apa-apa bagiku. Balik pulang. Alkitab bilang pada hari itu juga mereka kembali. Pada hari itu apa? Hari Minggu itu juga. Mereka tahu Yesus bangkit. What is that to me? Itu dikhotbahkan ribuan kali. Apa kaitannya dengan hidup saya? Pulang. Yesus tidak mengubahkan apa-apa dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Justru dari bagian ini kita akan melihat. Yesus bangkit. Beda dari semua kebangkitan. Lazarus pernah bangkit, pemuda Nain bangkit, anak Yairus bangkit, Dorcas bangkit. Kebangkitan mereka tidak mengubahkan hati manusia. Kebangkitan Kristus satu-satunya yang mengubahkan hidup kita. Membuat hidup kita itu bukan nunggu nanti di sana Tuhan. Tapi hari ini kebangkitan itu memberikan kita dengar itu ya. Hati kita berkobar-kobar. Kamu dan saya mikir, kenapa jadi Kristen selama ini hatimu gak bisa kobar-kobar? Kenapa? Apa yang salah dengan kita? Kenapa dengar firman Tuhan? Kenapa hati kita itu tidak merasakan greget? Kenapa seperti itu? Ada yang salah dalam hidup kita. Berapa ngerti kita akan firman Tuhan? Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat bagaimana kebenaran Paskah itu mengubahkan hidup kita. Bersama. Di dalam berita Paskah selalu ada prinsip itu kebenaran yang dibukakan sekaligus disembunyikan. Adalah satu kebenaran yang disingkapkan sekaligus ditutupi. Jangan main-main dengan berita firman Tuhan. Terutama pada waktu hamba Tuhan khotbahkan tentang puncak iman Kristen. Yaitu apa? Tuhanku bangkit. Saudara tahu ya, Paulus tidak singgung Natal. Yang paling utama Tuhanku mati dan dia bangkit. Itu Injil Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti Natal gak penting ya. Tapi dari bagian ini Bapak Ibu Saudara, saudara akan melihat bahwa di dalam Paskah itu saudara akan melihat loh. Ada yang dibukakan. Ya. Tapi sambil dibukakan, sambil ditutupi. Yesus bangkit berjalan. Tapi saudara, dari situ saudara melihat tidak ada satu orang boleh main-main pada waktu berita kemenangan Kristus diberitakan. Sebagian orang dengar, sambil dengar, alah gua tahu. Saudara tahu ya, firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Dia akan mengerjakan keselamatan atau penghukuman. That's it, selesai. Berita Paskah akan mengerjakan itu. Saya khotbah, saya juga mempersiapkan ini. Saya bertanya pada diri saya, apa yang saya sampaikan ini Tuhan menghasilkan keselamatan dalam hidupku atau tuduhan penghakiman? Nanti saudara cek, keluar dari ruangan ini,
Saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, daerah apa yang diubahkan dalam hidup kamu dan saya? Kalau tidak, useless kita ada di sini. Mungkin lebih baik kita pergi ke kamar mandi atau cepat-cepat keluar di dalam waktu-waktu di depan. Ini pemborosan. Maka Bapak Ibu tahu tidak, firman Tuhan itu waktu dia diberitakan, enggak ada loh dari kita boleh menghina atau merasa sombong. Gue udah ngerti lah. Ya ilah, dia ulangi lagi. Ada satu orang bilang, dia tuh pendeta Bu, aku agak susah loh Bu nerima dia. Karena dia tuh ulang-ulang. Bisa jadi hamba Tuhannya kurang persiapan. Tapi saudara mikir, kenapa itu diulang-ulang kamu dengar? Kenapa? Mungkin sekali Tuhan melihat kamu dan saya itu masih tipe bayi rohani. Saudara tahu kalau ngajar anak bayi diulang-ulang terus. Bilang apa? Terima kasih. Besok lupa lagi. Bilang apa nak? Apa? Bukan itu. Bilang apa? Terima kasih. Diulang-ulang. Kenapa saudara pikir aku gak mendapat yang baru? Jangan sombong. Kamu dan saya gak diberi Tuhan yang baru. Tuhan bilang yang lama aja lu gak lakukan kok. Mau diberi yang baru. Berani tidak kita bilang bosan? Maka Bapak Ibu Saudara, ada satu kebenaran yang dibukakan sekaligus disingkapkan. Jangan sombong, jangan kita pikir, ya ilah itu berita udah kuno, gua udah tahu lah. Tidak, dia menghasilkan berkat atau dia menghasilkan kutuk dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tahu tidak? Kita tuh seringkali ironis ya, yang percaya berita kebangkitan itu musuh-musuh Tuhan Yesus lebih percaya daripada murid-murid Tuhan. Saudara tahu pada waktu Yesus mati, itu langsung imam-imam dan orang Farisi itu langsung mereka datang kepada Pilatus. Mereka bilang apa? Tuanku, orang itu pada waktu dia hidup, dia pernah bilang bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Pernah baca ayat itu? Matius bagian terakhir. Pilatus kaget. Oh ya pernah bilang, iya. Jadi kita harus gunakan dua cara. Sebarkan berita hoax. Kalau nanti dia bangkit, kita bilang aja yang dia itu bangkit karena murid-murid curi mayatnya. Kedua, mereka minta Pilatus untuk kasih tentara untuk jaga. Coba, kenapa bisa sepanik itu? Ya karena mereka percaya. Murid-murid aja yang bilang, kau siapa? Hantu. Kayak gitu saudara. Jalan sama Yesus gak kenal, tapi tapi musuh-musuh. Di teks saudara tahu ya, kadang ya orang yang benci kekristenan, belajar firman lebih banyak daripada kamu dan saya. Saking bencinya dia belajar, dia cari kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab catat bahwa Tuhan itu menyatakan prinsip dibukakan sambil ditutupi. Kedua, berita kebangkitan itu seringkali tidak tembus di dalam hati dan kehidupan kita. Kenapa? Karena berita kebangkitan itu Bapak Ibu lihat ya, di dalam very extraordinary, di dalam sesuatu yang sangat luar biasa, agama tidak ada satu yang bisa menjelaskan. Abis mati saya kemana? Berita yang very extraordinary and gak boleh milih. Bukan or tapi and. Di dalam extraordinary and ordinary. Biasa banget. Saudara pikir kenapa orang-orang itu tidak bisa melihat itu Yesus? Kenapa? Memang Alkitab bilang ada yang ditutupi. Mereka sampai gak bisa lihat, ada yang menghalangi. Tapi Bapak Ibu Saudara, Yesus bangkit itu. Yesus tidak bangkit dengan, wah kalau Yesus bangkit kemana jalan berpendar. Lalu jalan itu serbu emas jatuh. Walah yang bertobat itu luar biasa banyak. Tapi waktu Yesus bangkit, ya iya dia bangkit tubuh kemuliaan. Tapi ya biasa banget. Memang sih tembus tembok, tembus. Tapi waktu dia datang, murid-murid tuduh dia hantu. Caranya Yesus membuktikan itu, ya ilah biasa banget. Tanyanya apa? Kamu punya ikan? Kamu punya ikan? Ayo kita makan sama-sama. Itu biasa sekali. Lalu mereka makan dengan Tuhan. Yesus tidak menunjukkan kehebatan, kemuliaan tubuhnya. Bapak Ibu Saudara, di dalam hal yang sangat ordinary, makanya kebangkitan Paskah itu sulit diterima kita. Kita bilang apa sih dampaknya? Kita mau sesuatu yang nampak hebat, dari bertahun-tahun gak dapat kerjaan, tiba-tiba langsung naik jadi CEO gitu ya.
Bagaimana caranya Tuhan yang spektakuler. Dari berkali-kali sampai 7 kali ditolak. Kali ke-8 dialah sendiri yang langsung bilang cinta sama saya. Bisa gak gitu Tuhan? Bagaimana dari gak punya kerjaan, kita selalu menanti itu. Tapi Tuhan enggak, cara yang biasa, makan dengan mereka. Duduk makan dengan mereka. Dan di dalam peristiwa Emmaus Tuhan hadir sama-sama berjalan dengan mereka. Menarik ya, ada satu kalimat itu translate Inggrisnya harusnya. Mereka tanpa sepengetahuan mereka, Yesus menemani mereka berjalan. Bapak Ibu, mereka mintanya apa? Aduh Tuhan, very ordinary ya. Mereka bilang apa? Waktu Yesus tanya, kenapa kamu bicara apa? Apa yang terjadi? Kamu ini strangers ya, kamu enggak tahu ya? Di Yerusalem itu ada berita yang viral loh. Lalu Yesus orang Nazaret, kalian baca kan tadi ya, detail kronologis. Oh di sini kami tahu. Abis gini kan, abis gitu Maria kan, abis Maria perempuan-perempuan kan, abis gitu murid-murid. Tapi kami pulang. Ya, dia tahu seluruh kronologis itu Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat dia sulit? Kemungkinan Yesus itu teramat sangat biasa. Yang dimauin kita itu apa? Mereka bilang, waktu dia mati, ada kait apa? Ayat 21. Padahal kami berharap, ada ayat itu enggak? Padahal kami berharap dia jadi pembebas. Itu yang mereka mau Bapak Ibu Saudara. Kami ingin pembebas, membebaskan kami bangsa Israel. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Kami butuh itu. Bapak Ibu tahu tidak kenapa kita sulit terima Yesus? Karena Yesus hadir tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita ingin apa, dia kasih apa. Saya butuh apa? Pembebas. Padahal Tuhan tahu apa? Tidak. Kamu tidak butuh pembebas. Kamu butuh penebus. Percuma kamu butuh pembebas. Sejarah mencatat bangsa Israel itu dikeluarkan dari perbudakan Mesir Bapak Ibu Saudara. Gampang, matiin aja semua anak sulung mereka. Takluk langsung Firaun. Bangsa Israel keluar. Tapi kita tahu, Tuhan juga tahu. Mengeluarkan badan kita dari Mesir, it is too easy. Tetapi mengeluarkan Mesir dari hatimu, itu tidak mudah. Mereka keluar dari Mesir, semua berhala Mesir ikut dibawa keluar oleh mereka. Itu yang paling sulit. Dipukul Tuhan 40 tahun muter untuk keluarin berhala dari hati mereka. Karena Tuhan tahu mujizat itu gampang. Tapi mujizat tidak mempertobatkan hati manusia. Mereka teriak apa? Pembebas, bebaskan kami. Bebaskan kami dari kemelaratan. Bebaskan kami dari ketidakadilan. Bebaskan kami dari penghinaan. Bebaskan kami dari kemiskinan. Tuhan bilang no. Kamu gak butuh itu. Kamu itu butuh ditebus. Kamu dibutuh ditebus. Setiap kita tidak mau mengakui saya orang berdosa, saya butuh ditebus Tuhan. Saudara tahu ya kalau jadi konselor mengurusi masalah konflik pernikahan. Itu kisahnya bisa yang paling aneh-aneh itu keluar saudara. Bisa suami membenturkan kepala istri. Bisa istri sengaja memasukkan obat supaya suaminya sakit. Supaya dia gak pukul saya. Jangan tiru ya. Horor-horor banget kadang-kadang saudara. Lihat ini. Tapi setiap kali orang yang konseling dengan kita, ibu, setelah dia ngomong panjang, kadang-kadang itu suami saya sampai jam 1:30, 2 malam. Besok kita mau kapin. Sampai kadang-kadang jadi berdrama. Ayo tidur, tapi orangnya gak denger-denger. Ya, Bu, besok lagi ya. Kadang saya sudah gak bisa konsentrasi. Tadi itu kan mertuamu, kan saya sudah bilang Bu, mertua saya sudah meninggal. Mati gua gitu ya. Karena udah berjam-jam dari jam 9. Bu, saya udah gak sanggup mikir lagi ya Bu. Boleh gak besok? Satu lagi terakhir. Sampai saya bilang ini. Gini loh Bu, suamimu itu betul-betul jahat butuh diampuni. Tapi Bu, kamu juga itu perlu diampuni Tuhan. Langsung selesai konselingnya. Lain kali akan saya pakai. Kamu itu juga Bu. Di dalam semua playing victimmu, kita tetap notice.
ada kesombongan, ada aku ini sudah menderita merawat kamu. Kamu itu juga perlu diampuni. Dia bilang apa? Saya butuh dibebaskan dari suami kayak gini. Saya butuh dibebaskan. Tuhan bilang enggak, kamu butuh diampuni. Kita bilang dia Tuhan. Dia yang diampuni, bebaskan dia. Bagaimana supaya cerai, tinggalkan dia. Tuhan bilang enggak. Kamu bukan butuh pembebas, kamu butuh penebus. Oke Bu, Ibu sudah malam ya, kita ngomong besok pagi. Oh alah itu toh kalimat kuncinya, saya harus dia tutup. Semua orang itu tidak pernah merasa butuh penebus. Satu pengakuan, what? Suami saya itu parah loh Bu, kok saya yang butuh diampuni? Ya dialah. Saudara-saudara, kenapa berita Paskah itu tidak mengisi kuburan dalam hatimu itu loh. Segala yang busuk, yang gelap, apa saja. Kepahitan, sakit hati, dendam, kesombongan. Itu semua daerah kubur saudara. Jangan lupa Kristus sudah bangkit. Segala bau kegelapan. Saudara coba di tag hidupmu. Selama ini kuasa kebangkitan itu kamu hidupi tidak? Coba saudara lagu. Kau tanya bukti dia hidup. Pales sudah depannya ya. Dia hidup dalamku. Dia hidup dalamku. Satu orang pendeta dipertemukan sama satu orang ateis. Ayo saling berdebat. Pendeta tua, cinta Tuhan. Dia tahu gak mungkin menang lawan Gen Z ini. Kalah saya logikanya. Terus disuruh, mana buktikannya ini? Lalu berdebatlah mereka. Pendeta itu diam saja. Bagaimana Pak Pendeta? Buktinya singkat cerita Bapak Ibu Saudara ya. Dari perdebatan itu. Pendetanya cuma bilang begini. Saya tidak bisa menjawab semua logika kamu. Tapi kamu pikir, di mana ada orang yang betul-betul cinta Tuhan, hidupnya akan jadi rusak. Di mana ada orang yang ateis, tidak percaya Tuhan, adakah mereka makin hidup mencintai Tuhan, makin hormat, mungkin moral mereka nolong orang sakit, apa karena HAM ya, hak asasi manusia, mungkin ada. Tapi jauh lebih banyak orang yang hidupnya rusak, kenapa? Gak ada Allah. Singkat cerita perdebatan itu tidak langsung menyenangkan, tapi pemuda itu memang langsung diam. Kenapa? Bukti. Kau tanya bukti dia hidup, aku mungkin tidak bisa berdebat banyak. Tapi lihatlah, dia hidup dalamku, dia mengubahkan aku ini. Dan menarik sekali, pendeta itu menutup. Kamu tahu anak muda, kalau saya dulu semuda kamu, sekuat kamu, kamu pasti sudah ada di dalam perutku. Ternyata dia apa? Dia adalah satu suku jenis kanibal yang bertobat karena satu orang misionari. Bisa ngerti maksudnya? Kalau saya dulu semuda kamu, mungkin kamu udah masuk dalam loyang perutku. Ngerti ya? Kalau kamu sampai tidak masuk ke perutku, itu karena Kristus sudah mengubah hidupku. Ada perubahan. Tidak langsung menarik. Tapi kita akan melihat dari dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara. Kita membutuhkan ditebus. Dan apa? Dan berita kebenaran firman Tuhan itu tidak langsung orang itu bertobat. Langsung menangis, ya ada beberapa begitu. Tapi kadang-kadang apa? Ya kadang-kadang cuman ordinary sih. Yaitu apa? Ya dia berjalan bersama-sama dengan kita. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Kalau boleh kita bilang, gua gak butuh lagi lu berjalan sama kita. Boleh gak langsung gajiku naik? Boleh gak langsung utangku diberesin? Bisa gak aku langsung lompat jadi manajer? Please gak usah berjalan dengan saya. No need that, gak butuh. Tuhan tidak menjanjikan hidupmu diubahkan, yang luar diubahkan. Tapi dia menjanjikan, saya temani berjalan dengan kamu. Kamu yang bingung, kamu yang gak kenal saya, kamu yang bergumul, saya menemani kamu. Ada lagu yang sederhana ya Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu tidak kalimat ini puncaknya plot twistnya waktu apa? Waktu orang-orang ini berkobar-kobar hatinya dan mereka mengatakan, boleh tidak kamu tinggal bersama-sama dengan kami di rumah ini. Bapak Ibu lihat kan? Mereka dengar orang ini ngajar firman Tuhan luar biasa ya. Tapi Tuhan tunggu, Tuhan sengaja. Alkitab bilang apa? Tuhan tunggu, mereka minta tidak.
Jangan cuma isi kepalamu dengan firman Tuhan. Kamu minta tidak pada Tuhan. Orang-orang ini jalan dengan Tuhan. Tuhan, Alkitab bilang, Tuhan menjelaskan semua kebenaran tentang dia. Dari Nabi Musa terus Tuhan jelaskan. Dapat dong doktrinnya, lalu Tuhan tunggu. Mereka ngomong apa? Habis dengar semua firman Tuhan. Dan mereka minta yang harusnya jadi permohonan kamu dan saya. Yaitu apa? Tinggal sertaku. Ya. Saya bukan cuma mau tahu banyak kebenaran Tuhan. Saya minta bolehkah engkau menumpang bersama-sama dengan kami. Berkenalan dengan keluarga kami. Kami bukan cuma pendengar seminar. Tapi kami adalah orang-orang yang ingin bersekutu dengan Tuhan. Tahu lagu itu ya? Ika tahu gak? Tinggal sertaku apa? Tinggal dadatu. Ada bahasa Inggrisnya gak? Nyanyi-nyanyi satu lagu. Coba. Bantuin. Itu lagu kuno banget ya. Menariknya kalau gak salah Pak Victor pakai itu jadi lagu di pernikahanmu ya. Waduh, setahu saya itu lagu kedukaan loh Pak. Baru kali ini aku menemukan orang menikah pakai lagu itu. Soalnya kalau di GPIB itu kan nyanyinya tinggal serta serot awan yang kudus. Udah kayak aduh. Coba nyanyiin lagu. Nyanyi aja sudah tunggu. Ada memori lagu ini gak? Kata-katanya tinggal sertaku awan yang kudus telah hampir malam jangan jalan terus tiada penolong hanya Tuhanku Maha penolong tinggal sertaku. Saudara pernah minta orang tamu datang ke rumahmu ketika kamu tidak persiapan? Enggak pernah ya? Saya pernah. Rumah saya tuh berantakan. Pak Victor kalau bilang, kalau kami datang ke rumah ini beritahu rumahnya agak bersih ya Pak. Kalau tanpa persiapan, waduh saudara gak betah ke rumah saya. Kalau saudara mengundang orang masuk ke rumahmu, saudara siap untuk dia melihat segala berantakan dalam rumahmu. Dan itu kita tidak sukai. Lebih suka kita ketemu dengan apa? Apa itu kalau orang kirim barang tuh? Go. Iya. Go, itu. Langsung apa dia bilangnya? Iya. Gue mau ngomong itu kita tiba-tiba lupa. Paket. Di luar sana ya. Strangers. Asal dapat paketnya, bye-bye. Nggak ada lah kita. Come on, masuklah dalam rumahku. Bapak pembawa paket, bapak kurit, nggak ada. Karena kita nggak butuh relasi sama si tukang paket itu. Asal gua dapat apa yang gua mau, bye-bye. Kita sama Tuhan gitu. Lu bisa nggak di area depan Tuhan? Kalau kau masuk, kau lihat rumahku berantakan. Aku akan dikoreksi. Dan benar Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang, kamu itu BODOH. Habis. Bodoh. Kamu itu lambat. Tuhan memporak-porandakan, Tuhan melihat betapa berantakannya rumah kita. Kita mau Tuhan itu tukang paket di depan, antar segala kebutuhan saya. Oke, apa? Gaji, oke dapat, kesehatan dapat, oke. Apalagi kenaikan pangkat di depan dia. Kalau kamu masuk, kamu akan melihat semua, kamu akan mengevaluasi. Oh, rumah Bu Mercy ini kecil, homey dan agak berantakan. Nah itu belakangnya gak enak ya kira-kira. Kita mempersilahkan orang itu mengevaluasi kita enggak mau. Di luar aja. Saudara kalau terima paket langsung cepat-cepat pakai. Itu saya ya. Paket, langsung pakai ya, terima.
Balik lagi, lepas dasteran lagi, celana pendek lagi. Kenapa? Area dalam rumah, private. Itu saudara tampil apa adanya dengan daster robek-robekmu itu loh. Dan kamu tidak mau Tuhan melihat itu. Kamu mau lihat dirimu yang baik di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan langsung bilang, kamu bodoh. Kamu lambat mengerti firman Tuhan. Kita tidak suka ditegur Tuhan. Saudara tahu kenapa Petrus itu jatuh dalam dosa? Kenapa dia harus lewati semua? Saudara, Yesus pernah mengatakan satu kalimat begini di dalam Lukas. Simon, hati-hati, iblis itu sedang menunggu untuk menampi kamu. Pernah baca ayat ini? Simon, hati-hati, iblis tunggu. Titik. Tetapi aku berdoa untuk kamu Simon. Pada waktu kamu jatuh, kamu akan insaf dan kamu akan menguatkan saudara-saudaramu yang lain. Titik. Saudara tahu ayat di bawahnya? Petrus langsung bilang ini. Tuhan, jikalau mereka semua lari meninggalkan engkau, aku ini mati bagimu. Saudara tahu tidak? Tidak semua kita bisa rela ditegur Tuhan. Tidak semua kita merasakan kebangkitan itu tembus sampai ke hati kita. Karena kita tidak rela ditegur oleh Tuhan. Petrus waktu dengar berita itu kan harusnya Simon hati-hati iblis. Simon itu perlu hanya menjawab, terima kasih Tuhan engkau mendoakan saya. Saya lemah. Gitu kan? Jawabnya apa? Dia menolak kalimat Tuhan. Dia menolak teguran Tuhan. Dia pikir dia lebih kuat dari apa yang dia pikirkan. Hati-hati. Kelar hidup kita. Kalau Tuhan tegur, jangan banyak debat. Kalau Tuhan tegur, tutup mulut. Kalau minta maaf tanpa penjelasan apa-apa. Anak saya itu merasakan kalau saya minta maaf, maaf ya nak. Dia mulai lihat. Tapi tidak ada tapi lagi. Karena saya biasanya apa? Maaf ya nak. Anak saya mulai nunggu. Tapi gini loh tadi itu ya. Kamu itu ya sebelum mama marah, kamu sudah bikin mama marah lebih dulu. Jadi hukum pertama orang tua selalu benar, hukum kedua melihat hukum pertama. Gini loh nak, begini loh nak, begini loh. Saudara lihat Petrus akhirnya betul-betul jatuh. Kenapa? Karena dia itu loh mengkoreksi Yesus. Yesus bilang kamu itu jatuh tapi aku berdoa buat kamu. Terima kasih Tuhan kau sudah berdoa. Begitu. Selesai, enggak bisa Tuhan. Ini semua mati, dia koreksi Tuhan. Bayangkan sumber kebenaran dia koreksi. No, saya nggak mungkin jatuh. Bahkan saya mau mati bagi kamu. Kelar hidupnya Petrus, tapi puji Tuhan. Tuhan berdoa untuk dia. Tuhan berdoa untuk dia. Saudara tahu ya, banyak kali hidup kita itu tidak sampai hancur di titik nadir. Karena Tuhan berdoa untuk kita. Di seluruh agama tidak pernah ada pengajaran Tuhan mereka berdoa untuk mereka. Yang ada mereka berdoa untuk Tuhannya. Maka Bapak Ibu Saudara, Injil itu tembus sampai ke dalaman hati mereka. Dan saudara lihat waktu mereka dibilangin Tuhan. Gak boleh ya ngomong bodoh sambil lihat jemaat. Baiklah. Bodoh. Gitu ya. Oh itu kan penekanan ibu. Mungkin Tuhan maksudnya bodoh dan lambat. Saudara, kalau mungkin kita, kamu siapa? Lu strangers, lu bilang gua bodoh, lamban, kamu siapa? Tapi mereka tidak ada pembelaan diri. Disitulah kuasa kebangkitan bekerja. Jangan sombong. Beri ruang untuk Tuhan menegur hatimu. Beri ruang dan katakan, saya memang bodoh Tuhan. Enough. Saya memang lambat mengasihi anak-anak saya, istri saya, bahkan engkau lambat Tuhan. Saya lebih cepat mengasihi dunia ini. That's it. Kuasa kebangkitan itu akan menghancurkan seluruh hidupmu dan disitulah kau akan merasakan bagaimana hati kita itu berkobar. That's it. Kuasa kebangkitan yang mengubahkan hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara, pulanglah. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Menjadi orang yang menikmati bahwa Tuhan menawarkan diri sebagai penebus. Sebagai orang yang menemani perjalanan hidupmu.
dan tidak langsung merubah di luar. Apakah engkau menghargai kebenaran-kebenaran itu? Apakah engkau menghormati kebenaran-kebenaran itu? Seringkali kita mengharap yang luar dirubah. Saya tidak perlu ditemani Tuhan. Tapi Tuhan seringkali menjawabkan, kadang kita bilang, kamu itu berdoa seleramu ketinggian. Enggak saudara, bukan selera kita ketinggian lalu Tuhan itu tidak sanggup memberikan keinginan kita. Bukan selera kita ketinggian. Justru selera kita terlalu rendah. Kerendahan saudara, terlalu rendah. Kita cuma mau minta sakit sembuh, miskin kaya, konflik selesai. Kita cuma minta itu, tapi Tuhan menawarkan, saya mau berjalan dengan engkau, maukah engkau? Tuhan memberkati kita, mari kita masuk di dalam doa. Kita tenang teduh di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Dengan hormat, bolehkah saya memohon Bapak David menutup firman Tuhan, mendoakan jemaat dan hamba Tuhan. Mari kita tenang teduh, satu orang Bapak akan menutup kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah sekali lagi membukakan mata iman kami, mata hati kami, pikiran kami, dalam penyampaian firman pada hari ini. Engkau melihat begitu banyak Tuhan keterbatasan kami, ketidakmampuan kami Tuhan. Kami mengandalkan diri kami sendiri. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang terus menemani kami, Ya Tuhan, menopang hidup kami, untuk kami boleh hidup firman-Mu, Tuhan. bersama dengan Tuhan. Kami mengundang Engkau Tuhan hidup dalam hati kami. Ya Tuhan. Jauhkan dari kami Tuhan kesombongan, kebodohan. Biarlah Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami bersama Tuhan. Kami melihat Tuhan yang tidak berubah. Sehingga biarlah Tuhan pengharapan selalu ada bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Dan biarlah itu menjadi kekuatan kami, menjadi pengharapan kami di hari-hari akan datang. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat sekalian, saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari bersama dengan semua orang percaya di segala tempat kita memberikan pengakuan iman rasuli sedemikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus